Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidit Budha Pratama dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mengulas kembali sedikit tentang kasus pembunuhan anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Nama Isabella Guzman sempat viral pada bulan lalu di dunia maya. Gadis kelahiran 1995 itu telah melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri yang bernama Yeon Min Hoi yang berusia 47 tahun. Dilansir dari pikiranrakyatpangandaran.com, Guzman menikam ibunya sebanyak 151 kali di bagian wajah dan leher. Kejadian itu bermula ketika Guzman berusia 18 tahun atau sekitar 7 tahun yang lalu. Singkat cerita, kedua orang tua Isabella Guzman sempat bercerai ketika ia masih kecil. Isabella dan ibunya sempat atau kerap bertengkar semenjak ibunya menikah lagi dengan pria bernama Rian Hoi. Menurut keterangan aparat setempat, dari hari ke hari Isabella semakin melawan ibunya yang diduga ketika ibunya menikah lagi. Dia diduga semakin mengancam dan dianggap durhaka. Sehari sebelum pembunuhan sadis itu terjadi, Isabella mengirim email kepada ibunya yang berisikan kau akan menebusnya. Keesokannya si Isabella itu melancarkan aksinya di rumahnya di blok 2600 Jalan South 5 atau apalah, lupa. Polisi menemukan jasad Yeon Min Hoi dalam keadaan mengenaskan di dalam kamar mandi lantai 2 berselang beberapa jam kemudian. Perempuan asal Colorado, Amerika Serikat itu dituduh membunuh ibunya di rumah pada 28 Agustus 2013. Isabella Guzman diringkus dalam waktu 16 jam setelah dia ditetapkan sebagai buronan. Ketika itu usianya masih 18 tahun dan kini sudah 25 tahun. Pada persidangan, dia divonis tidak bersalah karena menderita sakit jiwa sehingga dia dilarikan ke rumah sakit jiwa Colorado. Setelah ditelusuri, Isabella Guzman mengidap skizofrenia. Di persidangan itu dalam kesaksiannya, Dr. Richard Pounds mengatakan bahwa Guzman didiagnosis mengidap penyakit skizofrenia paranoid. Pihak jaksa juga menegaskan bahwa bukan hanya tentang hukuman tapi tentang keadilan yang menyangkut mental. Meskipun begitu, JPU atau Jaksa Penuntut Umum masih bersikeras agar kejahatan yang dilakukan oleh Isabella mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang uniknya pada kasus tersebut atau pada sidang tersebut, Isabella seperti melambaikan tangan atau tersenyum pada kameramen di sidang tersebut. Menurut saya, awalnya kasus tersebut merupakan kasus hukum perdata. Yang awalnya kasus tersebut hanya dilakukan oleh Isabella Guzman dan ibunya yang terlibat adu mulut. Diduga Isabella Guzman kesal ibunya menikah lagi, yang seharusnya sudah diselesaikan oleh ketentuan hukum perdata. Namun kasus ini berubah menjadi hukum pidana ketika Isabella melancarkan aksinya, yaitu dengan membunuh ibunya, yang artinya tindakan tersebut sudah termasuk tindakan kejahatan karena sudah menyangkut kepentingan umum. Pada persidangan, dia divonis tidak bersalah karena menurut Dr. Richard Pounds mengatakan bahwa Guzman didiagnosis menderita penyakit skizofrenia paranoid. Nilai yang dapat saya ambil menurut sudut pandang saya sendiri, kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin Isabella Guzman mempunyai alasan atau tujuan tersendiri mengapa dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Mungkin karena dia kurang kasih sayang atau
kesal karena ibunya menikah lagi atau yang lain. Yang jelas saya tidak tahu tujuan yang sebenarnya dilakukan oleh Isabella. Tapi tindakan Isabella tetap salah ketika dia melampiaskan amarahnya kepada ibunya dengan cara membunuhnya. Memang efek dari kehilangan kasih sayang terhadap kedua orang tua itu memang parah bagi psikologi anak. Meskipun anak tersebut telah mendapatkan kasih sayang dari ibunya, tapi juga kasih sayang dari ayah sangat diperlukan. Begitupun sebaliknya. Untuk itu, ketika ada orang tua sedang ada masalah, seharusnya mereka memperhatikan kondisi anaknya juga. Saya juga tidak menyalahkan Isabella sepenuhnya, karena apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sangat sensitif bagi psikologi anak. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus bisa menerima ujian yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa terhadap kita dengan ikhlas. Walaupun itu bisa dikatakan sangat berat, ketika ujian tersebut bisa diterima dengan ikhlas, maka Yang Maha Kuasa akan menggantinya dengan kebahagiaan yang sangat amat nikmat. Itu saja ulasan saya terhadap kasus tersebut. Bila ada kesalahan kata atau informasi yang kurang, mohon dimaafkan, karena ini hanya tugas yang diberikan oleh guru saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.